Kita membahas tentang bagaimana kelompok-kelompok yang mengaku sola scriptura itu seringkali menuduh Katolik sebagai orang atau sebagai kelompok yang mengurangi ataupun menambah kitab suci. Mari kita lihat fakta sejarahnya. Apakah benar kita yang menambah-nambah atau mereka yang mengurangi dan juga menambah? Kenapa penting hal ini? Karena dalam buku jurnal saja mereka dengan lantang dan berani menyampaikan tuduhan itu, maka kita juga harus berani menanggapinya. Bukan berarti kita tidak bersaudara seperti tema Natal nasional kali ini, bukan begitu. Kita itu sudah bersaudara lama dengan mereka. Tetapi ternyata di buku-buku jurnal mereka, sangat lantang mereka menyampaikan yang keliru tentang Katolik. Dan salah satunya adalah mengatakan Katolik itu telah menambah-nambah isi kitab suci. Tapi apakah dengan pernyataan mereka itu kita bisa membuktikan bahwa pernyataan yang mereka tuduhkan itu benar terjadi? Saya kurang tahu. Selama ini yang saya dengar hanya argumen, oh Katolik yang menambah itu Deuterokanonika itu. Hanya itu saja yang saya dengar. Oh Katolik yang menambah-nambah, hanya yang saya dengar. Argumen sejarah itu saya belum lihat, belum saksikan dengan mata kepala sendiri, mereka tunjukkan kepada saya. Atau mereka tunjukkan kepada orang yang bertanya. Terima kasih saudara-saudaraku, saya yakin kalian sudah selesai mengikuti misa malam Natal ya. Saya juga tadi mengikuti lain. Dan malam hari ini kita fokus dengan topik ngeteh santai, sola scriptura kok mengurangi dan menambah isi Alkitab, tapi menuduh Katolik, tanda tanya. Ini adalah tabiat mereka Bapak Ibu. Saya harus jujur apa adanya. Pokoknya kalau ada yang benci dengan saya silakan aja. Tapi ini memang tabiat mereka. Saya kurang tahu apakah otak mereka suci sedemikian rupa sehingga apapun yang disampaikan tentang Katolik itu selalu selalu disimpangkan. Saya kurang tahu apakah mereka dididik seperti itu atau seperti apa. Kenapa saya sampai berkata dididik seperti itu Bapak Ibu? Karena ini nanti di jurnal ini kan jurnal teologi dan pelayanan katanya. Jurnal loh, jurnal. Jurnal itu berarti itu sudah tarafnya itu sudah luar biasa. Tapi masih saja memuat informasi tentang Katolik dengan hasil yang keliru. Nah, setinggi jurnal saja itu bisa memberikan informasi yang salah dengan Katolik, apalagi yang lebih rendah lagi. Contoh, yang pernah katanya ditarik, saya kurang tahu juga apakah benar-benar ditarik buku itu atau tidak. Waktu itu sempat ada buku yang mengatakan bahwa Katolik itu adalah bagian dari aliran Nestorian. Saya kurang tahu apakah bukunya benar ditarik atau hanya dari mulut saja. Saya kurang tahu itu. Tapi Anda harus tahu, penulis buku itu PhD, doktor, ya. Tapi isinya salah, mengatakan Katolik salah satu aliran Nestorian. Bapak Ibu nanti cari videonya, ada beberapa yang sudah komentar, yang sering saya lihat nongkrong di live chat ini. Lalu di komen di situ, ya. Nah, itu salah satu contoh. Dan ini contoh yang lain, ini tarafnya ke bidang akademik, lebih kepada mahasiswa atau perguruan tinggi. Yang ditulis itu jurnal, bukan sembarang. Nah, sekarang kita lihat. Saya ulangi lagi, ya. Saya ulangi lagi, topik kita adalah sola scriptura atau penganut-penganut sola scriptura itu kok mengurangi dan menambah isi Alkitab, tapi kok yang dituduh Katolik. Bahasa peribahasanya itu lempar batu sembunyi tangan. Ternyata setelah dilihat, lebih baik Anda jangan lempar batu sembunyi tangan, lebih baik lempar muka Anda sendiri. Itu lebih baik. Nah, kali ini
Saya membuat Anda semua yang selalu menuduh itu melempar muka sendiri. Ya, melempar muka sendiri. Oke. Sekarang sudah tidak saatnya, tidak waktunya lagi untuk kita membiarkan kebohongan-kebohongan, informasi-informasi yang keliru. Sudah tidak saatnya. Ini zaman keterbukaan, ini zaman kita tunjukkan sebagaimana mestinya sejarah itu. Bukan lagi dikarang-karang, bukan lagi dibuat-buat. Harus ada argumentasinya, harus ada datanya dan argumentasi yang valid. Sekarang, selama ini kalau mereka menuduh Katolik menambah Deuterokanonika atau apalah-apalah itu, tidak pernah saya melihat mereka menunjukkan sejarah. Ya. Bahkan Pendeta Anwar Chon, ya Bapak Ibu, terkenal di LAI, beliau itu pernah mengadakan seminar bersama dengan Romo Albertus Purnomo OFM di Gereja Katedral Jakarta. Ya, di aulanya pernah diadakan membedah tentang Deuterokanonika. Dan ada beberapa bagian tulisan dari Pendeta Anwar Chon saya masih pegang. Ada kata-kata yang saya ingat sekali. Dia bilang begini, memang sangat disayangkan bahwa kami Protestan itu sampai lupa bahwa di dalam Deuterokanonika pun ada firman Allah. Ya. Dan dengan tanpa dasar, dengan tanpa pengetahuan, banyak orang akhirnya mengikuti dan membuang begitu saja, tidak mau tahu itu kitab. Padahal, walaupun itu dalam Protestan, ya ini kata beliau waktu itu ketika mengadakan seminar, ya kurang lebih saya merangkum omongannya. Padahal, seandainya pun hanya itu dibaca sebagai bacaan biasa, itu juga menambah pengetahuan. Karena apa? Dari kisah Maleakhi ke Matius itu ada sesuatu yang hilang. Ada yang kosong di situ. Tapi ketika Deuterokanonika dimasukkan ke situ, ya, sebagai bagian perjanjian lama, maka nyambung ceritanya. Itu kira-kira. Nah, sekarang kita lihat jurnal yang paling heboh ini, ya. Jurnal yang menurut saya ya patut ini diselidiki oleh Bimas Protestan ini. Kok jurnal ini isinya menghina Katolik ya? Seperti itukah taraf jurnal di tempat saudara? Seperti itukah menyatakan sejarah dengan tidak jujur? Seperti itukah yang namanya memberikan jurnal atau memberikan bacaan kepada khalayak? Begitukah? Kalau begitu saya tidak heran, ya. Ya, saya tidak heran. Tapi kalau tidak begitu, maka kalau yang mendengarkan video saya ini dari pihak Protestan yang ada koneksi dengan Bimas Protestan, nanti kalau buku ini diminta saya kasih ada PDF-nya tuh, ada PDF-nya. Kalau saya diminta, mana buktinya isinya itu menghina Katolik dan menyampaikan informasi tentang Katolik, yaitu informasi yang salah. Saya bersedia kasih bukunya. PDF-nya. Ya, saya kasih. Oke, sekarang kita lihat bagian kecil saja dari tulisan buku ini yang menuduh kita menambah isi Alkitab. Mari kita lihat. Oke, kita lihat dulu. Saya coba buka dulu ya. Tulisan dari Yohanes Hartopo ini. Ya, karena kemarin itu kita tidak membahas secara detail soal ini. Baik Bapak Ibu. Di hadapan Anda itu sudah terpampang tulisan yang menuduh Katolik menambah kitab suci. Di hadapan Anda sudah ada tulisan di situ. Dikatakan begini, para reformator tidak setuju dengan adanya tambahan tersebut. Jadi dia menuduh, ya, dia menuduh di dalam Alkitab itu Katolik yang menambah kitab-kitab apokrif itu. Di dalamnya terdapat tambahan kitab-kitab yang sering disebut kitab-kitab apokrif yang tidak terdapat dalam PL bahasa Ibrani. Para reformator tidak setuju dengan adanya tambahan tersebut dan mereka merasa berwenang untuk mempersoalkan penilaian ini. Menurut mereka, tulisan-tulisan PL yang dapat diakui untuk masuk ke dalam kanon Alkitab hanyalah yang asli terdapat di dalam Alkitab Ibrani. Kitab-kitab apokrif memang merupakan bacaan yang berguna,
tetapi tidak bisa digunakan sebagai dasar ajaran. Penegasan sola scriptura mengakibatkan mereka menyingkirkan semua kitab di luar ke-66 kitab dalam Alkitab. Perbedaan ini tetap ada sampai sekarang. Bapak Ibu, Anda melihat nggak bahwa ketika dia mengatakan di dalamnya terdapat tambahan kitab-kitab yang disebut kitab apokrifa yang terdapat dalam PL bahasa Ibrani. Kalau seorang penulis Bapak Ibu sampai titik di situ harusnya dia ada footnote. Footnote itu catatan kaki Bapak Ibu. Dia kasih bukti manuskrip misalnya. Manuskrip siapa misalnya? Contohnya dari manuskrip Vatikanus, Sinaiticus. Harusnya dia berikan di situ. Ini kok jurnal teologi isinya pendapat pribadi. Baru dia berikan perbedaan ini terdapat ada sampai sekarang, baru ada catatan kaki. Seharusnya, coba kita lihat catatan kakinya apa coba Bapak Ibu. Seharusnya catatan kaki itu di sini ketika dia menyatakan ada yang ditambahkan kitab-kitab apokrif padahal tidak ada dalam PL bahasa Ibrani. Harusnya dia tunjukkan pada kita. Ini loh Alkitab yang bahasa Ibraninya itu atau kodeksnya yang tidak ada Deuterokanonika, harusnya begitu. Maka dia kasih catatan kaki di situ. Tapi coba lihat, catatan kaki di sini 16, coba kita lihat sebenarnya dia menulis apa di catatan kaki. Siapa yang dia kutip? 16. Yang dia kutip adalah Konsili Trento tahun 1546 tetap mendefinisikan kanon sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab Vulgata. Nah, dia sebenarnya sedang apa Bapak Ibu? Sedang menampar mukanya. Sedang menampar mukanya. Kenapa? Vulgata itu Bapak Ibu, itu berasal dari Septuaginta, ya bahasa Ibrani, baik itu Perjanjian Lama, ya, terutama Perjanjian Lama di sini dan juga Perjanjian Baru yang selama 30 tahun itu diterjemahkan oleh Santo Hieronymus ke dalam bahasa Latin yang dikenal sebagai Vulgata. Ya. Jadi dia mengutip Vulgata sebenarnya merujuk kepada Septuaginta. Padahal Deuterokanonika itu sudah ada di dalam Septuaginta. Dan tidak ada penamaan ini Deuterokanonika, ini apokrif. Tidak ada penamaan itu sebelumnya. Kemunculan kata apokrifa, Deuterokanonika terutama, itu pada abad ke-16 ketika Martin Luther melihat ketujuh kitab itu bertentangan dengan ajaran yang dia buat.